Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan channel Ibu Mira. Nah, kali ini Ibu Mira akan menampilkan sebuah pembelajaran tentang praktek IPA kelas 5 tema 7. Dengan KD-nya menganalisa pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Praktik ini akan dilakukan oleh anak kelas 5 ya. Silakan disimak ya. Nah, hari ini Ibu Mira akan melakukan praktek IPA bersama teman-teman kalian. Di sini ada 3 percobaan praktek yang akan dilakukan oleh teman-teman kalian. Praktek kali ini bertemakan peristiwa perubahan wujud benda. Di sini kita ambil wujud benda cair. Nah, teman-teman kalian ini sudah siap untuk melakukan percobaan praktek IPA. Sebelum mulai praktek, Ibu Mira mau mengarahkan bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan di dalam praktek nanti. Apa-apa saja yang disiapkan, alat dan bahannya, dan cara kerjanya. Kalian baca dulu di buku kalian dulu ya. Nah, kalau sudah Ibu Mira menjelaskan, langsung ambil tempat berkelompok guna kita akan melakukan praktek percobaan. Duduknya per kelompok ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kita akan mengadakan praktek IPA-nya per kelompok. Jangan lupa alat dan bahannya disiapkan di depan kalian ya. Sebelum memulai, Ibu Mira mau menjelaskan sedikit bagaimana cara dan langkah kerjanya nanti. Apa-apa saja yang akan disiapkan dan bagaimana cara atau langkah. Nah, untuk alat dan bahan, kalian sediakan 2 buah pensil, penghapus pensil, peraut pensil, dan buku catatan. Nah, kinerjanya, langkah-langkah kegiatannya, ambillah pensil yang masih utuh, perhatikan bentuknya, dan gambarlah pensil yang masih utuh di buku kalian masing-masing. Nah, kalau sudah digambar, kemudian dengan menggunakan penyur pensil, rautlah bagian ujung pensil hingga dapat digunakan untuk menulis. Perhatikanlah, gambarlah, dan bandingkan gambar ini dengan gambar pensil yang utuh sebelumnya. Berarti kalian menggambar pensil yang sudah diraut. Yang pertama tadi sebelum diraut kalian gambar. Nah, gambar kedua ini pensil yang sudah kalian raut. Kalian gambar masing-masing pensil. Nah, kemudian ambil penghapus pensil, amati bentuknya dan gambarlah. Kemudian gosokkan penghapus tersebut ke permukaan meja yang rata atau lantai yang halus selama beberapa saat. Amati bentuknya, terutama pada bagian yang digosokkan. Gambarlah dan bandingkan dengan gambar sebelumnya. Nah, ini juga
penghapus pensil yang pertama sebelum digosokkan ke lantai atau ke atas permukaan meja itu digambar dulu, kemudian setelah digosokkan digambar lagi, berarti ada dua. Sebelum digosokkan ke lantai atau di permukaan meja itu digambar, kemudian setelah digosokkan itu digambar lagi. Nah, kalian bisa membandingkan dengan gambar sebelumnya ya. Nah, kalau sudah kalian menggambarnya, kalian bisa menjawab pertanyaan yang ada di percobaan 1, yaitu ada 3 pertanyaan di sana. Yang pertama itu, apakah ujung pensil berubah bentuk setelah diraut? Ya, pensil diraut maka bentuk ujungnya berubah. Pertanyaan kedua, apakah ujung karet penghapus pensil berubah bentuk setelah digosokkan? Untuk jawabannya iya, ujung karet penghapus setelah dipakai berubah. Nah, pertanyaan ketiga adalah, apakah kesimpulanmu? Bentuk benda padat dapat diubah jika mendapat perlakuan tertentu, misalnya ditumbuk, dipotong, atau digosok. Itulah kesimpulan dari percobaan 1. Nah, sekarang kita masuk percobaan kedua. Alat dan bahannya, gelas yang diisi air 3/4 tinggi gelas, wadah lain yang transparan, nampan atau papan kayu. Nah, untuk langkah kegiatan pertama, letakkan gelas yang berisi air pada permukaan yang rata. Amati dan gambarlah. Setelah kalian memasukkan air ke dalam gelas sekitar 3/4, lalu kalian letakkan di permukaan yang rata, kemudian gambarlah gelas tersebut. Letakkan gelas tersebut di atas nampan atau papan kayu. Lalu gambarlah gelas tersebut yang berisi air tadi ya. Setelah kalian gambar, kalian amati dan bandingkan nanti. Nah, kalau sudah kalian gambar yang gelas tadi di atas nampan yang permukaan rata, sekarang perlahan miringkan nampan atau papan kayu tersebut dan jagalah jangan sampai isi gelas tumpah. Perhatikan dengan seksama, lalu gambarlah. Bandingkan dengan gambar sebelumnya. Kalian perhatikan isi gelas tersebut ya.
Nah, selanjutnya pindahkan air di dalam gelas ke dalam wadah yang lain. Perhatikan apa yang terjadi. Gambarlah. Jadi kalian pindahkan air yang ada di dalam gelas ke tempat wadah yang lain. Boleh ke dalam ember, boleh ke dalam botol plastik. Kalian pindahkan dan kalian gambarlah. Nah, kemudian tuang air tersebut ke atas tanah. Perhatikan apa yang terjadi. Catatlah. Nah, dari percobaan kedua tadi ada beberapa pertanyaan. Kalian jawab ya. Yang pertama, bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan? Untuk jawabannya, permukaan air mendatar saat sebelum dan sesudah dimiringkan. Pertanyaan kedua, apakah yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah yang lain? Jawabannya, bentuknya mengikuti wadahnya. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Pertanyaan keempat, apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Jawabannya, air akan masuk atau meresap ke dalam tanah. Nah, pertanyaan kelima, bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Jawabannya, air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Pertanyaan yang keenam, apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Untuk jawabannya, air lama-kelamaan akan habis. Air mengalir ke dalam tanah atau disebut juga meresap ke dalam tanah. Dan untuk pertanyaan yang ketujuh, apakah kesimpulanmu? Benda cair memiliki sifat. Bentuk benda cair tidak tetap, selalu mengikuti bentuk wadahnya. Bentuk permukaan benda cair yang tenang selalu datar. Benda cair mengalir ke tempat lebih rendah. Benda cair menekan ke segala arah. Dan benda cair meresap melalui celah-celah kecil. Nah, sekarang kita masuk percobaan ketiga. Untuk alat dan bahannya, yang pertama itu sediakan gelas plastik. Yang kedua, ember. Yang ketiga, air. Yang keempat, buku catatan. Untuk langkah kegiatan, yang pertama adalah isilah ember air sampai 3/4-nya. Yang kedua, masukkan gelas ke dalam ember dengan posisi menelungkup. Perhatikan apa yang terjadi. Yang ketiga, miringkanlah gelas perlahan-lahan di dalam ember. Amati apa yang keluar dari gelas tersebut. Nah, dari percobaan ketiga ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, apakah yang terjadi pada saat kamu memendamkan gelas tersebut? Mengapa? Jawabannya, gelas akan terangkat ke atas karena di dalam gelas terisi udara. Pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi pada saat gelas dimiringkan? Mengapa hal itu terjadi? Jawabannya, ketika gelas dimiringkan akan keluar gelembung udara karena dalam gelas berisi udara. Nah, pertanyaan yang ketiga, apakah kesimpulanmu dari percobaan ini? Benda gas memiliki sifat mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Benda gas menekan ke segala arah, dan benda gas terdapat di segala tempat. Nah, dari kegiatan tersebut maka dapat
kita simpulkan bahwa benda-benda di alam semesta ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap jenis benda mempunyai sifat yang membedakannya dari jenis benda lain. Bahkan sesama benda padat pun mempunyai sifat yang berbeda dari benda padat lain. Hasil kegiatan, setiap ketua kelompok membacakan hasil kegiatannya di depan kelas ya. Nah, demikianlah praktik IPA kita kali ini. Sampai jumpa dengan PDF pembelajaran Bu Mira selanjutnya ya. Sampai jumpa.